Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-23 dari 40 topik. Surat cek dalam hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Surat cek ialah surat berharga yang memuat kata cek. Penerbitnya memerintahkan bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, atau pembawanya pada saat ditunjukkan. Adapun syarat-syarat bagi sebuah surat berharga agar mempunyai kedudukan sebagai surat cek atau bentuk surat cek, sebagai berikut. Pasal 178 KUHD. 1. Istilah cek harus ditulis dalam naskah dan dalam bahasa yang dipergunakan dalam naskah tersebut. 2. Perintah membayar tidak bersyarat mengenai jumlah uang. 3. Nama bank yang harus membayar, selaku tersangkut. 4. Tempat diadakan pembayaran. 5. Ketentuan tanggal dan tempat cek itu diterbitkan. 6. Tanda tangan penerbit cek. Kalau salah satu syarat itu tidak ada, surat itu bukanlah surat cek, kecuali hal-hal berikut, Pasal 179 KUHD. 1. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, nama tempat di samping nama tersangkut dianggap tempat pembayaran. 2. Apabila ada beberapa tempat yang ditulis, nama tempat yang ditulis terdahululah yang diambil. 3. Jika petunjuk-petunjuk tersebut tidak ada, tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tersangkut. 4. Kalau tempat cek itu diterbitkan tidak tertulis, tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya surat cek. Pada cek tidak ada akseptasi. Cek tidak boleh diakseptasi. Apabila ada cek yang diakseptasi, akseptasi itu harus dianggap tidak tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 181 KUHD. Ketentuan ini akibat adanya asas bahwa cek merupakan alat pembayaran tunai. Akseptasi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kodrat cek itu sendiri. Apabila sepucuk cek ditunjukkan, harus segera dibayar. Bentuk cek. 1. Cek atas nama. 2. Kepada pengganti. 3. Tidak kepada pengganti. 4. Kepada pembawa. Menurut Pasal 182 KUHD, tiap-tiap cek biasanya dinyatakan harus dibayarkan sebagai berikut. 1. Kepada orang yang disebut namanya. 2. Kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul, atau penggantinya. 3. Kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul, tidak kepada pengganti, surat rekta. 4. Kepada pembawa. 5. Kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul, atau kepada pembawa, cek jenis ini sama saja dengan cek kepada pembawa. 6. Cek tanpa penyebutan nama penerimanya berlaku sebagai cek kepada pembawa. Penyerahan cek. 1. Cek atas nama dan kepada pengganti dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara endosemen. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHD. 2. Cek atas nama dengan tambahan klausul tidak kepada pengganti hanya bisa diserahkan kepada orang lain dengan cara cesi. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 2 KUHD. 3. Cek kepada pembawa diserahkan kepada orang lain secara fisik. Tenggat pengunjukan cek. Sepucuk cek yang diterbitkan ataupun dibayar di Indonesia harus diunjukkan dalam tenggat 70 hari lamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 206 ayat 1 KUHD. Tenggat itu mulai berjalan pada penerbitannya. Hal ini diatur dalam Pasal 206 ayat 2 KUHD. Hari penerbitan pada cek yang diterbitkan antara dua tempat yang berlainan perhitungan waktunya harus disesuaikan dengan hari yang sama dengan perhitungan waktu di tempat pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 207 KUHD. Pengajuan pada Balai Pemberesan berlaku sebagai pengajuan untuk pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 208 ayat 1 KUHD. Presiden menetapkan badan-badan mana saja yang ditetapkan sebagai Balai Pemberesan. Hal ini diatur dalam Pasal 208 ayat 2 KUHD. Mengenai surat wesel, hal ini diatur dalam Pasal 137 ayat 2 KUHD. Sayangnya, di Indonesia, sekarang lembaga Balai Pemberesan belum ada. Lembaran cek, seperti dalam hukum wesel, dalam cek pun ada kemungkinan untuk menerbitkan beberapa lembar cek. Peraturan itu sebagai berikut. 1. Bagi cek kepada pembawa, tidak diperbolehkan menerbitkan lebih dari 1 lembar. 2. Bagi cek-cek jenis lain, diperbolehkan membuat lembaran-lembaran yang sama bunyinya asalkan cek itu dibuat di suatu tempat dan dibayar di tempat lain. 3. Apabila sepucuk cek diterbitkan dalam beberapa lembar yang sama bunyinya, cek itu dalam naskahnya harus dibubuhi nomor. 4. Lembaran yang tidak bernomor dianggap sepucuk cek tersendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 226 KUHD.
Pembayaran salah satu dari lembaran-lembaran itu mengakibatkan lembaran-lembaran yang lain tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Hal ini diatur dalam pasal 227 ayat 1 KUHD. Seorang andosan yang menyerahkan lembaran-lembaran itu kepada beberapa orang akan tertarik pada lembaran-lembaran yang mengandung tanda tangannya dan yang tidak diserahkan kepada orang yang berhak. Hal ini diatur dalam pasal 227 ayat 2 KUHD. Undang-undang tidak mengenal turunan cek. Dalam hukum wesel, turunan wesel diatur dalam pasal 166 dan 167 KUHD. Macam-macam cek. Cek mundur. Cek mundur adalah cek yang ditanggali lebih maju daripada tanggal penerbitannya. Misalnya, sepucuk cek yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari tahun 1983, tetapi pada surat ceknya ditulis tanggal 1 Maret tahun 183, itu namanya cek mundur atau post-date cek. Post-date cek atau cek mundur ini tidak diakui oleh undang-undang karena undang-undang menetapkan bahwa jika cek yang diajukan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai tanggal penerbitannya, cek itu harus dibayar pada hari ditunjukkannya. Hal ini diatur dalam pasal 205 ayat 2 KUHD. Cek silang dan cek perhitungan. Cek silang adalah cek yang dibayarkan hanya kepada bankir atau salah seorang nasabah dari bank tersangkut. Cek itu dapat diketahui bentuknya dengan adanya garis miring lurus sama jalan di halaman muka sebuah cek. Cek itu dibayar dengan uang tunai. Cek perhitungan ialah cek yang dapat dibayar kepada tiap-tiap pemegang yang berhak. Pembayarannya tidak dengan uang tunai. Akan tetapi, dilakukan dengan cara pemindahan buku pada rekening pemegang. Cek perhitungan itu ditandai dengan uang tunai tulisan miring lurus dari bawah ke atas yang berbunyi, untuk perhitungan. Cek hilang. Seperti dalam hukum wesel, dalam hukum cek pun diatur tentang cek yang hilang. Hal ini diatur dalam pasal 227A dan 227B KUHD. Seseorang yang kehilangan cek yang pernah dipegangnya dapat minta pembayaran kepada tersangkut, tetapi harus memberi jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Jangka waktu ini ialah jangka waktu gugurnya semua tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1967 KUH Perdata. Di sini, pemegang hanya dapat minta, tetapi tidak dapat menuntut. Hal ini diatur dalam pasal 227 AKUHD. Seseorang yang dulu menjadi pemegang cek yang sudah sampai pada hari bayar dan telah membuat protesnya, tetapi cek itu hilang, pemegang dapat melakukan hak-haknya kepada penerbit. Asal ada jaminan selama 30 hari, hal ini diatur dalam pasal 227 BKUHD. Di sini, pemegang hanya diperbolehkan melaksanakan hak-haknya langsung kepada penerbit dan tidak kepada para endosan. Jika cek aslinya hilang, hal itu akan menimbulkan keraguan, banyak kesulitan, dan banyak membuang tempo, toh akhirnya hak regres harus dilaksanakan kepada penerbit. Dari itu, pembentuk undang-undang memperpendek atau memperkecil kesulitan dengan menetapkan bahwa pemegang yang kehilangan surat ceknya, sesudah dia membuat protesnya, dapat melaksanakan hak regresnya langsung kepada penerbit. Hak regres adalah meminta pertanggungjawaban yang sudah diatur dalam pasal 142 KUHD yang menyatakan hal berikut, pemegang surat wesel dapat melakukan hak regresnya terhadap para endusan serta terhadap penarik dan para debitur wesel lainnya pada hari bayarnya apabila pembayarannya tidak terjadi, bahkan sebelum hari bayarnya, a. apabila akseptasi ditolak seluruhnya atau sebagian, b. dalam hal pilotnya tertarik, baik sebagai akseptan maupun bukan, sejak saat berlakunya penundaan pembayaran, c. dalam hal pilotnya, penarik wesel yang tidak dimintakan akseptasinya. Cek perjalanan. Cek perjalanan atau traveler's check adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai. Bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan itu. Adapun istilah yang dipakai untuk cek perjalanan itu bermacam-macam, tergantung dari bank penerbitnya. Contohnya sebagai berikut, a. Bank Bumi Daya menerbitkan cek perjalanan yang disebut Surat Berharga Bepergian Bank Bumi Daya disingkat SBB. B. Bank Bumi Daya juga menerbitkan cek perjalanan yang disebut Rupiah Traveler's Check. C. First National City Bank menerbitkan cek perjalanan yang disebut First National City Traveler's Checkus. D. Bank of America menerbitkan cek perjalanan yang disebut Bank of America Traveler's Check. E. Bank American Express Company menerbitkan cek perjalanan yang disebut US Dollar Traveler's Check. F. The Fuji Bank Ltd menerbitkan cek perjalanan yang disebut Fuji Bank Yen Traveler's Check. Bank penerbit memberikan peraturan-peraturan yang mengikat cek perjalanan yang diterbitkan. Namun, pada umumnya ada kesamaannya. Beberapa peraturan mengenai cek perjalanan sebagai berikut. A.
Orang dapat memperoleh cek perjalanan dengan cara membelinya pada bank penerbit atau agen-agennya dengan harga nominal ditambah dengan ongkos administrasi yang sangat ringan, misalnya 4% dari harga nominal cek yang dibeli. B. Pada waktu membeli cek perjalanan itu, pembeli harus menaruhkan tanda tangannya dalam cek perjalanan di muka penjual. Tempat tanda tangan itu mungkin sebelah bawah atau sebelah atas, kiri, atau kanan. C. Pada waktu menguangkan, pemegang cek perjalanan tidak perlu membayar apa-apa lagi. Hanya harus memberikan tanda tangannya lagi di sebelah kanan, kiri dari tanda tangan pertama. Kalau tanda tangan pertama, pada waktu membeli, ada di sebelah bawah, tanda tangan kedua di sebelah kiri, bisa di sebelah atas, atau di sebelah bawah. D. Apabila cek perjalanan itu hilang atau dicuri orang, bank penerbit atau agen-agennya dapat menggantinya setelah pemegang yang kehilangan itu melapor kepadanya. E. Jangka waktu berlakunya cek perjalanan itu tanpa batas. Hal ini berbeda dengan cek biasa yang hanya mempunyai jangka waktu berlaku 70 hari. F. Cek perjalanan itu diterbitkan dalam kupon, mulai bernilai rendah sampai nilai tinggi, misalnya Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp250.000. G. Surat tanda bukti pembelian supaya disimpan terpisah dengan cek perjalanannya sebab kalau cek perjalanannya hilang atau dicuri, surat tanda bukti pembelian itu jangan sampai turut hilang. Surat tanda bukti pembelian ini menguatkan keyakinan kepada bank penerbit bahwa pelapor benar-benar pemegang cek perjalanan yang hilang. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.